Presiden Jokowi meminta untuk memperkuat kebijakan perlintasan warga negara asing atau WNA ke wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan terkait dengan perkembangan sebaran kasus COVID-19 yang semula episentrumnya berada di Tiongkok, kini beralih ke Amerika Serikat dan Eropa. Permintaan Jokowi tersebut disampaikannya dalam rapat yang disiarkan langsung oleh Kompas TV pada Selasa 31 Maret 2020 siang. Ia meminta kebijakan perlintasan WNA terus dievaluasi. Dikutip oleh tribunnews.com dari Kompas TV, Selasa 31 Maret 2020, Jokowi menekankan selain fokus pada laju mobilitas di dalam negeri, pemerintah juga harus mengendalikan mobilitas antar negara yang berisiko membawa penularan corona. Sehingga kembalinya warga negara Indonesia atau WNI dari berbagai negara harus diperhatikan, terutama Malaysia. Jokowi juga menyampaikan dirinya mendapat laporan terdapat kurang lebih 3.000 pekerja migran dari Malaysia kembali ke Indonesia. Selain itu, Jokowi juga meminta adanya antisipasi yang matang terkait kepulangan pekerja anak buah kapal atau ABK. Ia menekankan kembali pada protokol kesehatan yang harus ketat dilakukan, baik di airport, pelabuhan, dan pos lintas batas. Untuk WNI yang kembali ke tanah air tanpa mengalami gejala COVID-19, Jokowi mempersilahkan mereka kembali ke daerah masing-masing. Namun mereka harus melakukan karantina mandiri dengan disiplin karena mereka sudah memiliki status orang dalam pengawasan atau ODP. Di beberapa negara yang telah mampu mendatarkan kurva penyebaran COVID-19 menghadapi juga tantangan baru dengan yang dinamakan gelombang baru COVID-19. RRT, Korea Selatan, dan Singapura saat ini banyak menghadapi imported cases, kasus-kasus yang dibawa dari luar negeri. Oleh sebab itu, prioritas kita saat ini bukan hanya mengendalikan arus mobilitas orang antar wilayah di dalam negeri, arus mudik yang kemarin sudah kita bicarakan, tapi juga harus bisa mengendalikan mobilitas antar negara yang beresiko membawa imported cases. Pertama, harus kembalinya WNI dari beberapa negara, ini terutama yang dari Malaysia, ini betul-betul perlu kita cermati karena ini menyangkut bisa ratusan ribu, bisa jutaan WNI yang akan pulang. Saya menerima laporan dalam beberapa hari ini, setiap hari ada kurang lebih 3.000 pekerja migran yang kembali dari Malaysia. Selain pekerja migran di Malaysia, kita juga harus mengantisipasi kepulangan dari para kru kapal, pekerja ABK yang ada di kapal. Perkiraan kita ada kurang lebih 10.000 sampai 11.000 ABK. Ini juga perlu disiapkan dan direncanakan tahapan-tahapan untuk men-screening mereka. Yang kedua, pergeseran epicentrum COVID-19 ke Amerika Serikat dan Eropa, maka kita juga harus memperkuat kebijakan yang mengatur perlintasan lalu lintas warga negara asing ke wilayah Indonesia. Dan terkait kembalinya WNI dari luar negeri, prinsip utama yang kita pegang adalah bagaimana kita melindungi kesehatan para WNI yang kembali dan melindungi kesehatan masyarakat yang berada di tanah air. Karena itu, sekali lagi saya ingin menekankan yang pertama, protokol kesehatan harus terus ketat dilakukan baik di airport, di pelabuhan, di pos lintas batas. Kemudian mungkin bagi yang tidak ada gejala bisa dipulangkan ke daerah masing-masing, tetapi statusnya adalah ODP. Jadi setelah sampai di daerah betul-betul kita harus menjalankan protokol isolasi secara mandiri dengan penuh disiplin. Demikian informasi di Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus Tribunnews Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.